Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa di mana saja berada. Kita berjumpa kembali dalam program Tabura Injil Klasis GKI Yapit Selatan, edisi Jumat 15 April tahun 2022, yang juga bertepatan dengan perayaan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mendasari seluruh perjalanan kehidupan kita di hari ini, kita bersama-sama akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas pasal 23, ayat 33 hingga ayatnya yang ke-43. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kekal kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan menganugerahi kami kehidupan di hari ini. Kami boleh menjalani seluruh aktivitas kehidupan kami. Dan terlebih khusus di hari ini sebagai umat percaya, kami sedang memasuki perayaan Jumat Agung, peringatan akan kematian Tuhan Yesus Kristus lewat pengorbanan-Mu di atas bukit Golgota. Karena itu ya Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kehidupan kami di hari ini yang juga berkenaan dengan perayaan Jumat Agung. Kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran. Kami mohon kiranya Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus untuk dapat memahami maksud firman Tuhan ini bagi kami. Biarlah kami menghayati, tetapi juga dimampukan oleh Tuhan lewat kuasa Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan ini secara nyata dalam praktek kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya sekedar mengerti dan memahaminya, tetapi lebih daripada itu, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah bersedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 23, ayat 33 hingga ayatnya yang ke-43. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia bagi semua orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam perjalanan kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Bertolak dari pembacaan Injil Lukas pasal 23, ayat 33 sampai ayatnya yang ke-43. Maka tema pemberitaan firman Tuhan di hari ini berkata, orang berdosa dibenarkan. Bapak, Ibu, saudara, pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, hukuman mati adalah suatu peristiwa yang cukup mengandung kengerian. Bahkan hukuman mati adalah peristiwa yang sangat menyita perhatian banyak orang. Karena sesuatu yang dapat dipandang atau dinilai luar biasa ketika seseorang sampai dijatuhi dengan hukuman mati. Pada zaman Tuhan Yesus, orang yang dihukum dengan hukuman mati bukan hanya akan kehilangan nyawanya dan eksistensinya di dunia ini, tetapi hukuman mati ini juga merupakan suatu penyiksaan yang berat sampai seseorang yang terhukum itu mengalami kematian. Jadi ia akan menjalani serentetan penyiksaan yang sangat berat sebelum ia benar-benar mati. Dan salib adalah bentuk hukuman mati yang paling berat dan paling kejam dalam sepanjang sejarah dunia. Orang yang terhukum akan mengalami penderitaan yang berat sebelum akhirnya ia mengalami kematian. Hal itu pula yang dialami oleh Yesus. Tuhan Yesus divonis hukuman mati oleh Pontius Pilatus. Dan pelaksanaan hukuman itu dilakukan bersama-sama dengan dua orang penyamun yang berada di sisi kiri dan kanan Yesus. Dan hukuman mati dengan cara disalibkan ini meninggalkan teror yang sangat berat bagi orang-orang yang terhukum. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, Allah sekali lagi di dalam firman-Nya menegaskan bahwa iman kepada Yesus Kristus membuat orang-orang berdosa dibenarkan. Sebagaimana disaksikan dalam pembacaan kita, ada dua orang penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Dan kedua orang ini juga menyampaikan ungkapan mereka terhadap penghukuman yang mereka terima bersama-sama dengan Yesus. Bahkan bisa dikatakan bahwa dua orang ini juga memberikan tanggapan mereka terhadap Yesus dan tanggapan yang berbeda. Penyamun yang pertama, ia ingin dibebaskan dari kematian fisik yang akan mereka alami. Karena itu ia mengatakan kepada Yesus, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Sedangkan penyamun yang satu lagi, ia mengatakan, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Penyamun yang kedua ini percaya bahwa Yesus adalah seorang Raja yang akan datang kembali. Karena itu Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.
Bapak Ibu Saudara, Firdaus adalah sebuah taman. Tetapi dalam perjanjian baru, Firdaus ini mempunyai pengertian sebagai tempat peristirahatan antara saat kematian sampai kebangkitan. Kita bisa bandingkan itu dalam Lukas 16 ayat 22 dan 2 Korintus 12 ayat 2. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menerima janji bersama-sama dengan Yesus di dalam Firdaus. Karena itu, percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Yesus adalah Raja yang akan datang kembali, dan Ia akan memerintah dalam kerajaannya yang kekal. Percayalah kepadanya dan ikutlah Dia, supaya saudara memperoleh anugerah keselamatan yang kekal. Hanya di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita dibenarkan dan diselamatkan. Di hari ini, ketika kita memperingati atau merayakan peristiwa kematiannya, sadarlah kita betapa agung pengorbanannya bagi kita. Sehingga kita manusia yang berdosa, manusia yang layak dihukum ini, kita menerima anugerah kebenaran dan keselamatan yang kekal. Bapak Ibu pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kiranya melalui momen perayaan Jumat Agung di hari ini, semakin menyadarkan kita betapa pentingnya hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya itulah satu-satunya jalan bagi kita untuk memperoleh keselamatan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Kami bersyukur di hari ini, kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu yang berbicara kepada kami tentang kebenaran karena iman. Bahwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus menjadi jalan keselamatan bagi kami. Kami dibenarkan, kami diselamatkan hanya oleh anugerah Tuhan. Bukan karena jasa dan kebaikan kami, tetapi semata-mata karena belas kasihan Tuhan bagi kami. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas bukit Golgota. Engkau rela menderita sengsara, mati bagi kami. Engkau menebus kami dari lubang kubur yang paling dalam. Engkau mengangkat kami dari kematian yang kekal dan menganugerahi kami kehidupan yang baru. Memberi kepada kami jaminan keselamatan kekal. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan di hari ini, dalam perayaan Jumat Agung ini, semakin menyadarkan kami betapa berartinya pengorbanan Kristus bagi kami. Dengan demikian, kami harus sungguh-sungguh hidup di dalam keselamatan yang telah Tuhan kerjakan bagi kami. Kami harus mengisi hari-hari hidup ini dengan hal-hal yang bernilai bagi kehidupan kami. Hal-hal yang mengandung nilai kekekalan dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan menuntun perjalanan kami di sepanjang 7 minggu sengsara Tuhan Yesus yang kami peringati. Hingga di hari ini, kami boleh merayakan peristiwa kematian-Mu, pengorbanan-Mu yang agung di atas bukit Golgota. Bagi kami manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Sadarkanlah kami. Betapa tanpa Tuhan kami tidak berarti apa-apa. Betapa tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Hanya oleh kemurahan dan pengorbanan Tuhan, kami diselamatkan, kami dibenarkan. Ajarlah kami untuk mengisi hari-hari hidup kami lewat segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mau menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus yang setia, sehingga
pengorbanan Kristus dapat sungguh-sungguh berarti bagi kehidupan kami. Kami boleh menjadikan hidup kami ini juga berarti bagi orang lain, bagi sesama kami, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Tuhan memberkati seluruh pemirsa Tabura Injil di mana saja berada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak. Tuhan memberkati mereka dalam seluruh kehidupan mereka. Lewat seluruh tugas tanggung jawab yang mereka kerjakan. Biarlah perayaan atau peristiwa Jumat Agung ini dapat menjadi suatu motivasi bagi kami semua untuk menjalani hidup ini dengan lebih baik lagi. Untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Supaya hidup kami benar-benar memberi buah dan memberi buah-buah yang baik. Terima kasih Bapa Surgawi. Berdoa dan menyerahkan seluruh program pemberitaan firman Tuhan lewat siaran Tabura Injil ini. Tuhan terus memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pewartaan firman Tuhan dalam program ini. Bersama-sama dengan semua kru Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan memberkati mereka. Sehingga seluruh tugas-tugas dan pelayanan lewat program ini dapat sungguh-sungguh dikerjakan dengan baik. Menjadi berkat bagi banyak orang. Membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Lewat perenungan firman Tuhan di hari ini, kami juga terus berdoa dan menyerahkan semua persiapan-persiapan gereja Tuhan, GKI di Tanah Papua, dalam menyongsong pelaksanaan sidang sinode ke-18 di Waropen. Mari Tuhan berkati segala kesiapan-kesiapan yang dilakukan oleh sinode, tetapi juga secara khusus panitia pelaksana sidang sinode di Waropen. Tuhan memberkati panitia bersama-sama dengan Badan Pekerja Klasis, seluruh jemaat-jemaat dalam segala persiapan-persiapan mereka, dalam segala pembenahan-pembenahan yang sementara mereka kerjakan di sana. Tuhan turut campur tangan dalam semuanya, supaya semua dapat dikerjakan dengan baik. Begitu juga panitia-panitia transit yang ada di Biak, di Nabire, dan secara khusus kami di Kabupaten Kepulauan Yapen. Juga memberkati seluruh kesiapan panitia bersama-sama dengan jemaat-jemaat untuk turut menyukseskan pelaksanaan sidang sinode ini, Tuhan. Supaya pada waktunya, semua kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik, lancar dan sukses, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita di hari ini. Selamat merayakan peristiwa Jumat Agung kematian Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.